Record dulu. Oke, baik. Jadi ini rumusnya nanti saya punya soal dengan rumus yang hampir sama dengan yang kemarin kita bahas. Di sini ada data penumpang bis ya, PO Dedi Jaya Agung di daerah Kalimantan Barat. Nah, ini per Minggu 27 Oktober 2023 kemarin ya. Nah, eh di sini hanya ada kode, nanti isiannya kita berdasarkan kode dan berdasarkan lihat soalnya. Nah, soalnya di sini ya. Kalau yang sudah punya modul dan yang sudah beli modul, ini ada semua, termasuk rumus-rumusnya ini sudah ada, tinggal Anda latihan sendiri di rumah sebenarnya. eh nah, saya ini ya. Nah, ini dari kode ini nanti kita cari transportnya dia apa, pesawat bis, atau kapal. Kemudian tujuannya kemana, ke Kalbar, Kalimantan Barat, KLTNG itu Kalimantan Tengah, ya, Kaltim itu Kalimantan Timur dan sebagainya, Sumsel, Sulbar, atau Kampung Riau gitu ya, Kepulauan Riau. Nah, kemudian setelah itu kita kelas. Kelasnya itu kalau transportasi ya ada ekonomi, ada yang bisnis, ada yang VIP gitu ya. Kalau sekarang tuh ada yang eksekutif, ada super top, ada yang double decker gitu ya. Nah, kemudian fasilitasnya pasti berbeda disesuaikan dengan jenis kelas. Kalau kelas ekonomi ya pasti berbeda dengan kelas VIP gitu ya. Nah, kemudian tiket ini adalah harga tiket. Nanti dicarinya berdasarkan kelas. Kalau tiketnya ekonomi ya pasti lebih murah. Dan ini jumlah penumpangnya antara kapal, pesawat maupun bis pasti berbeda ya. Jadi ini penumpangnya nanti kalau bis penumpangnya berapa, kalau pesawat berapa, kalau kapal berapa. Kemudian nanti total. Total itu berarti tiket dikali penumpang. Nah, oke. Kita kerjakan dari mulai yang pertama ya. Kita mulai yang pertama di sini ada transport. Nah, transport itu diperoleh dari mana? Dari kode. Kita lihat, transport didapat dari kode jika satu karakter dari kiri, ya, satu karakter dari kiri. Kalau kodenya B, maka bis. Kalau kodenya P, maka pesawat, dan K, maka kapal. Berarti pakai fungsi if left, karena didapat dari mana? Dari satu karakter kiri, ya. Dari satu karakter kiri. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya berarti sama dengan if left. Ya, sama dengan if left. Ini if left. Kemudian kita klik di sini, di kode. Left-nya berapa karakter? Satu karakter. Satu karakter itu apa? Di sini ada B, ada P, ada K ya. Berarti di sini satu karakter B. Maka bis, if lagi, left lagi ya, satu karakter kiri. P maka pesawat, dan K itu sisanya kapal. Karena pilihannya ada tiga, maka if-nya nggak apa-apa, cukup dua. Karena yang terakhir sudah tidak ada pilihan lagi. Mau tidak mau ditulis yang terakhir. Ini ya. Oke. Nah, kenapa ini tanda petik? Saya ulangi lagi. Kalau dia karakter huruf, maka sebelum dan sesudah huruf harus diberikan tanda petik. Kalau dia huruf dan angka sama, akan diberikan tanda petik di depan dan di belakang huruf tadi ya. Kalau dia angka saja, maka tidak perlu menggunakan petik dua. Tapi kalau angka dan huruf campuran, contoh 2B, 3B, 1A. Nah, berarti kan ada angka, ada huruf. Tetap harus ada tanda petik di awal dan di akhir ya. Oke. Nah, kemudian eh, rumusnya ya, atau saya ulangi, saya ketik.
sama dengan if, kemudian left, karena kita kiri, left ya, kita klik di kode sini, berapa karakter? Kirinya 1 karakter, yes. B, maka, kalau maka itu berarti koma atau titik koma ya, maka bis. If lagi, kita klik di sini, left ya. Kita klik di kode, berapa karakter? 1 sama dengan P, maka pesawat. Nah, pilihan terakhir, karena sudah tidak ada pilihan lagi, langsung diketik kapal. Nah, karena pilihannya ada 3, maka tanda kurung tutupnya kita kasih 3. Oke, kita enter ya. Oke, ada yang salah. Apa tuh? Ada yang salah. Di sini petiknya hanya 1, harusnya petik 2 ya. Nah, kita cek. B maka bis. Kita lihat copy ke bawah ya. Apakah ada yang salah atau tidak. B maka bis, P maka pesawat, K maka kapal. Ini B juga bis, sudah benar ya. Bis, pesawat, oke, kapal. Sudah oke. Transportnya berdasarkan kode, ini bis, pesawat, kapal. Kemudian tujuan. Nah, ini tujuan memang agak panjang karena ini tujuannya banyak banget. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Sulawesi Selatan, Sulbar, Kepulauan Rio, dan Kalimantan Timur ya ada ya di sini. Nah, rumusnya agak panjang. Kenapa panjang? Panjangnya itu bukan karena rumusnya panjang, karena kalimatnya ini loh, Kalbar, Kalimantan Barat. Ini sama persis dengan rumus yang kemarin. Kalau tadi diperoleh dari 1 karakter kiri, maka dia if left, kiri ya. Nah, kalau mid berarti nilai tengah. Masih ingat dengan nilai tengah? Ini ada angka 3. Angka 3 ini apa? Angka 3 ini adalah nilai tengah ini dimulai berapa karakter dari depan. Kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung. 1, B, ini 1. Tanda strip itu 2. Terus kemudian di awal nilai tengahnya K berarti 3. Nah, 3 angka ini asalnya dari situ. B, kemudian strip, kemudian K. Ya, ini juga sama, 3-nya sama. Ini semua ini dari 3. 3-nya adalah 3 karakter dari depan. Nilai tengah itu sendiri berapa? 6 karakter. Jadi yang 6 ini adalah 6 karakter nilai tengah. Kalbar 6, Kalteng 6, Kaltim 6 ya. Oke, ini sama persis. If mid nilai tengah, 6 karakter nilai tengah. Ingat, kalau nilai tengah dia harus dihitung nilai tengah itu sendiri berapa, ada 6. Kemudian dimulai berapa karakter nilai tengah itu dari depan. Oh, ini 3. 3 ini adalah nilai dari B, kemudian strip, kemudian K ya. Oke, if mid 6 karakter, Kalbar, Kalimantan Barat, if mid lagi, Kal TNG itu Kalimantan Tengah ya, if mid lagi. Ini sebenarnya rumusnya pendek, tapi kalimatnya yang panjang. Kalimatnya ini yang panjang ya, pilihannya ini ya. Nah, kemudian setelah itu semua, nah pilihannya ada berapa? Pilihannya ada 1, Kalbar 2, Kalteng, Kaltim 3, kemudian Sulsel itu 4, Sulbar 5, Kampung Kepulauan Rio 6. Berarti ini ya tanda kurung tutupnya ada 6 ya. Ada 6. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini apakah sudah benar atau belum ya. Kita lihat. Oke.
Nah, kita lihat di sini Kalbar, Kalimantan Barat. Kalteng, Kalimantan Tengah. Kaltim, Kalimantan Timur. Kalbar, Sumatera Selatan. Oh, Sumsel, Sumatera Selatan. Sulbar, Sulawesi Barat. KP, Kepulauan Riau, Kalimantan sih sudah benar ya. Oke ya, sudah benar. Kemudian kelas. Kelas itu diperoleh dari nilai satu karakter kanan. Nah, kebalikannya kalau dengan transport, kalau tadi satu karakter kiri, kalau yang kelas di sini satu karakter kanan. Oke, kita bareng-bareng. Caranya bagaimana? Caranya adalah if sama. Jika satu karakter kanan, maka ekonomi. If lagi jika satu karakter kanan, B maka bisnis. Dan adalah VIP. Pilihannya sudah tidak ada lagi, maka langsung koma VIP ya. VIP-nya terakhir nggak usah pakai if. Karena pilihannya sudah tidak ada. Oke. Kita coba. Nah, kalau ini pendek, jadi if ya. If, right. Ya, right ya. Kemudian klik di kode satu karakter kanan ya. Sama dengan maka ekonomi. Ekonomi. If lagi, ya, right, ya, satu karakter dari kode, ya, satu karakter kanan sama dengan B, maka bisnis, dan sisanya tidak ada pilihan lagi VIP ya. VIP-nya, kemudian jangan lupa pilihannya ada 3, tanda kurung tutupnya juga harus 3. Kemudian kita enter. Nah, sudah benarkah? Kita lihat ya. Kita copy dulu ke bawah. Nah, di sini sudah benar atau belum? Kalau ekonomi, oke. Lagi ekonomi, ekonomi VIP, B bisnis. Sudah benar ya? Oke, sudah benar kelas. Nah, kemudian di sini fasilitas. Fasilitas itu pasti berbeda dong dari ekonomi, bisnis, VIP ya. Nah, fasilitas ini didapat dari atau dihitung dari kelas. Ya, fasilitasnya apa kalau kelas ekonomi? Nah, di sini. Nah, kalau dari soal yang di bawah, kalau soal yang di bawah ini, fasilitas didapat dari kelas, jika ekonomi maka tidak ada fasilitas apa-apa, berarti no nih. Ya. VIP full AC dan TV, bisnis full AC saja. Nah, kita lihat di sini. Kalau sekarang udah nggak ada ya ekonomi ya, nggak laku. Oke. Nah, di sini if sama dengan if jika kelasnya itu apa? D5, D6 ya. Berarti D6 sama dengan ekonomi, maka no nih. Noun, tidak ada. If lagi jika ekonomi, jika ini bisnis ya, maka dia TV dan toilet. Nah, kemudian jika VIP, ini pilihannya VIP, ya, maka ada TV, ada toilet, dan ada makan. Jadi fasilitasnya berbeda-beda ya. Nah, ini kemudian kalau kalau bisnis ya TV sama toilet. Kalau VIP ada TV, ada toilet dan ada makan. Ya, coba kita ini pakai dan. Oke. Nah, kita lihat di situ. Kita copy. Kita copy. Kita lihat kalau ekonomi maka dia no nih, tidak ada. VIP, TV, toilet dan makan. Bisnis dia TV dan toilet. Nah,
Nih, sudah benerkah? Oke, sudah sesuai ya. Kalau VIP, TV, toilet, makan. Nah, kemudian tiket. Nah, tiket ini terserah mau sesuai dengan soal ya, sesuai dengan soalnya. Misalnya kalau ini di sini, kalau kelasnya ekonomi, maka tiketnya 200. Kalau bisnis tiketnya 300 dan VIP 400. Ini sebenarnya nggak bener juga nih. Kenapa? Ini di generate semuanya sama. Padahal ya, padahal ekonomi tapi dia pesawat ya. Ada ekonomi tapi dia bis. Kan ada ekonomi bis, ada ekonomi pesawat, dan ada ekonomi kapal. Pasti harganya berbeda-beda ya. Ah, berbeda-beda ya. Berarti ini di-generate. Harusnya apa? Jika ekonomi ya bis, maka dia apa? Kemudian pesawat ekonomi harganya berapa gitu. Ini harus disesuaikan ya, disesuaikan rumusnya. Sama pakai if. If kemudian transport ekonomi ya, ekonomi kemudian ininya bis, koma, maka dia 200 misalnya. Nah, nanti ini panjang nih, kayak tadi yang itu. Jadi rumusnya nanti jika dia transportnya bis, ekonomi, maka dia apa? If lagi, jika dia pesawat, ekonomi, maka dia berapa? Kalau pesawat, VIP berapa? Pesawat, bisnis berapa? Kapal, ekonomi berapa? Kapal, bisnis berapa? Kapal, VIP berapa gitu ya. Oke, panjang berarti harus tulis satu-satu. Nah, oke kita generate ini ya. Kita generate tanggap sama nih. Nah, penumpang kita penumpangnya itu kalau bis berdasarkan transportasinya ya. Kalau bis penumpangnya 64. Kalau dia pesawat penumpangnya 200. Kalau kapal 400. Kalau pesawat itu sampai kalau yang besar itu ya, itu bisa nyampe 1000 lebih ya. Kalau yang pesawat besar ini. Nah, ini pesawat 200, kapal 400. Kita copy ke bawah. Kita lihat di situ. Pesawat 200, kapal 400. Oke, ini juga sama ya. Boleh kita dengarkan azan dulu? Oke, ya, kita dengar azan dulu ya. Baik, Bu.
Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini itu ada penumpang. Penumpang itu ada kata-kata orang gitu ya atau penumpang gitu ya. Coba di sini sama caranya kita blok. Sebenarnya ini kata orang ini kita kasih sendiri dengan format number custom ya. Kita blok dulu caranya. Ini sudah saya format menggunakan 64 orang, 200 orang gitu. Nah, saya akan ganti menjadi 64 penumpang gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita blok, kemudian di sini ada number, ya ada number, kemudian custom. Nah, kemudian cari angka 0. Cari angka 0, kemudian kita taruh kursornya di angka 0, ya. Di sini kata penumpang. Penumpang ya. Ada berapa? Ada 60 penumpang misalnya. Nah, 64 penumpang. Nah, dari penumpang kita mau nggak jadilah penumpang jadinya orang aja lah. Ya berarti sama. Klik di 0, kemudian spasi, petik 2 orang ya. Petik 2 lagi. Oke. Nah, kemudian total itu diperoleh dari tiket dikali dengan penumpang. Ya, tiket dikali dengan penumpang. Caranya bagaimana? Caranya ya sama dengan klik di tiket dikali dengan klik di penumpang. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang berapa jumlah penumpang? Nah, ini caranya kemarin sama ya. Jumlah penumpang berapa? Berarti sum ya sama dengan sum ya. Sama dengan sum kemudian kita blok penumpang dari awal sampai akhir ini ya. Temunya adalah 2066 penumpang. Nah, kemudian berapa total pendapatan? Nah, total pendapatan ya berarti sum dari total pendapatan. Total di sini ya, sum ya. Caranya bagaimana? Sama dengan sum. Kemudian kita blok dari mulai sel H6 sampai dengan sel H15. Nah, kemudian selain dari total pendapatan ada jumlah penumpang ekonomi. Berapa yang penumpang ekonomi VIP misalnya ya. Nah, ini juga sama seperti yang kemarin. Berarti sama dengan sum if kita lihat di penumpang ya, kemudian kita tulis ekonomi, kemudian kita blok yang kelas. Ya, jadi ini ada dua konteks. Sum if kita blok yang penumpang, kemudian ekonomi, kemudian blok yang di kelas. Yang kelas ekonomi ada 864 orang. Nah, sama dengan yang bawahnya. Berapa yang kelas bisnis? Kelas PIP. Ya, caranya sama. 726 orang. Kemudian di sini ada yang kelas bisnis. Caranya sama, sum if, kemudian kita blok yang penumpang, kemudian bisnis ya kelasnya, kemudian kita blok kelas bisnis. Nah, berapa orang ya? 464 orang. Oke. Nah, kemudian eh, yang selanjutnya, ya, ini ada data gaji karyawan atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti rekordannya saya akan kirim, kemudian nanti tugas kalian adalah mengerjakan sendiri
Terserah menggunakan laptop atau menggunakan komputer atau di rental atau terserah. Bebas. Ya, caranya bagaimana? Caranya bisa lihat di modul atau nanti lihat di Riko Tanbuin. Oke. Nah, ini ada data gaji karyawan PT Maju Mundur Sejahtera. Nah, ini tanggalnya ini adalah tanggal masuk, tanggal sekarang, ya, tanggal sekarang, tanggal terupdate. Kemudian di sini ada NIK, ada nama karyawan, ada golongan, dan ada masa kerja. Masuk kerja, masuknya dia tahun 2007, 2010, 2015, sampai dengan 2011 nih ada juga ya. Nah, oke. Lama kerja, berapa lama kerjanya? Lama kerjanya adalah, kita lihat di sini pelaporan sekarang itu kan 2018. Kalau mau diganti Bu, misalnya 2024, ya enggak apa-apa. 2024 dikurangi dengan year, tahun. Tahun di mana? Tahun dia masuk. Ya. Tahun dia masuk yang mana, Bu? Tahun dia masuk itu di sel D5. Ya, dia sel D5. Ya, berarti 2024 minus years, kemudian klik yang ada di masuk kerja. Berapa tahun dia dari 2007 sampai dengan 2024? Oh, lama kerjanya dia 17. Kita copy ke bawah. Ya, ada yang 14, ada 9, 10, dan seterusnya. Ya. Boleh nggak, Bu, kita tulis tahun lama kerjanya? Boleh. Kita blok, ya. Kemudian number, ya, custom. Kemudian di sini ada tahun. Oke, 17 tahun, 14 tahun, 10 tahun, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini hitung gaji pokoknya. Nanti gaji pokok mesti akan berbeda dengan karyawan yang baru masuk ya. Berarti gaji pokoknya dari mana ngitungnya? Nah, dilihat dari rumusnya. Gaji pokok diperoleh dari, ya, gaji pokok. Gaji pokok diperoleh dari golongan. Kalau dia golongannya A, maka 3.500.000. If lagi, jika dia B, maka 3.600.000. Kalau C, 3.700.000. Dan sisanya adalah D, 4 juta. Nah, ini tergantung dari kondisi real lapangan. Kalau memang golongan A itu sekian, ya terserah bebas. Ya, bisa diganti atau dirubah angkanya. Oke, kita copy ke bawah. Nah, di sini ada bonus. Bonus dari mana, Bu? Bonus diperoleh dari tabel follow up. Tabel follow up-nya di mana? Di bawah. Bonus nih, tabel follow up ya. Kalau kita berbicara tabel follow up, berarti sudah ada tabelnya. Ada follow up, ada follow up ya. Kalau di sini golongan A, B, C, tunjangan 10 dan seterusnya gitu ya. Ini follow up. Follow up itu horizontal ya. Kalau horizontal biasanya dia baris. Ini kan baris. Kalau dia follow up, ya dia follow up. Kalau ada di itu tuh ada potret, ada landscape gitu ya. Nah, ini ada follow up, ada follow up. Dan seterusnya. Nah, ini tinggal di copy ya. Dari tabel follow up. Caranya bagaimana? Sama dengan caranya. Karena ini tabel follow up ya. Jangan lupa dikasih dolar ya. Di lock atau dikasih dolar. Duanya di sini dari mana? Duanya ini adalah dua karakter yang tadi itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau banyak-banyak takut pusing, saya akan share videonya. Nanti kalian
lihat lagi dan jangan lupa nanti dikerjakan di rumah atau bisa praktek sendiri di rumah ya. Bu, praktek di rumah saya sudah bisa, Bu. Ya udah, besok bawa aja, Bu. Saya di rumah ini WA aja. Nanti saya kasih nilai tugasnya. Oke? Nah, kalau apakah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya bisa live ya. Saya Bu, ingin Oke, kalian saja yang live karena ini nanti Zoom-nya akan dipakai lagi. Silakan Anda live. Saya izin. Silakan Anda live. Bu, saya ingin bertanya Ya, untuk silakan. soal absensi. Kalau Zoom kayak gini, kita absensinya bagaimana ya, Bu? Absennya nanti kita absen di saat ketemu ya. Saat absen di ketua kelas mana? Ketua kelas hari ini adakah? Ketua kelas? Kepala suku mana? Kepala suku? Agung? Siapa ya ketua kelasnya ya? Bu, saya perwakilan, Bu. Oh, Ketua kelasnya Eh, lagi kerja. ketua kelasnya kemana? Lagi kerja, Bu, dia. Oh, ketua kelasnya lagi kerja. Oke, jadi Sukma, nanti di foto, nanti kamu yang absenin ya. Kemis depan kita masuk, Anda yang absenin ya, Sukma ya. Baik, Bu. Ya, berarti Anda screenshot, Sukma. Nanti nanti yang absen si Sukma. Oke. Sudah di screenshot atau sudah di save, Sukma? Sudah, Bu. Sudah di Oke, screenshot semua. sudah di screenshot ya. Berarti sudah eh